Bismillahirrahmanirrahim. Mataroka orang ninggal minal jahli saking kebodohan syai'an orang ninggal ing suwiji-wiji sapa sing ora ninggal man sapa wong arada kang ngarepno sapa man ayah disa ing yen to anyar teka sapa man to ing yen to ganti sapa man fil waqti ing dalam waktu dalam siji waktu ghaira ma yen to ganti sapa man ayuh disa ing yen to ganti sapa man fil waqti ing dalam siji waktu ghaira ma ing liyane perkara alhara kang mertelakno ing ma sapa Allahu Gusti Allah fihi ing dalem ma termasuk sebuah kebodohan itu apabila seseorang ingin merubah keadaan yang sudah dikehendaki oleh Allah, Tuhan. Orang itu apabila oleh Allah dikehendaki berada di satu posisi, satu pekerjaan yang sudah enak, sudah tenang, kemudian dia mempunyai keinginan pindah dari keadaan itu, dari pekerjaan itu adalah sesuatu yang termasuk kebodohan. Ida akoma nalikane jumenengna sapa Allah Gusti Allah taala kang maha luhur Allah al abdah ing kaula fi halin ing dalam siji keadaan minal ahwali saking pira-pira tingkah allati ahwal la yuzimu kang orang nyacat ing ahwal ing allati apa syar'u syariat falyal tazim ko becik netepono sapa abdun husnal adab ing api tata krama fikhtiyari baqaihi ing dalem berusaha sekuat tenaga netepi ma alaiha ing atasi ahwal alati warido hulan ridoni abdun fikhtiyari baqaihi ing dalem usaha sekuat tenaga tapi abdun alaihi ngatasi ahwa alati waridohu lan ridoni abdun biha kelawan alati waliyurokib lan becik niti-nitiyo sopo abdun Allah ing Gusti Allah taala kang maha luhur Allah fi muraati adabiha ing dalem ngreksa tata krama ing dalem ngreksa tata kramane alati wal yuwafiq lan becik nyocoki sapa abdun muradallahi ing kersane Gusti Allah taala kang maha luhur Allah fidzalika ing dalem alati hatta yakuna hingga ana sapa huwa Allah waladzi dzat yungkilu kang mindah sapa alladzi hu ing abdun alaiha ing atasi alati ida komah apabila Allah itu menghendaki hambanya berada di dalam fi halin minal ahwal berada di dalam satu keadaan alati la yadimuha asyar'u dan keadaan tadi tidak bertentangan dengan syariat fal yaltazim husnal adab fi ikhtiyari baqaiha maka harus berusaha ya husnul adab maka harus dengan tata krama yang baik berusaha ikhtiyari baqaiha alaiha harus berusaha sekuat tenaga agar dia tetap dalam keadaan tadi waridahu biha dan dia harus ridho dengan keadaan tadi yang sudah dikehendaki oleh Tuhan.
wal yuraqib Allah Ta'ala fi mur'ati adabiha. Dia harus berhati-hati agar dengan tata krama yang bagus, agar tetap mengikuti kehendak Allah tadi. Wal yufiq muradallah. Serasi dengan apa yang telah dikehendaki Allah. Contoh seperti ini. Apabila seseorang itu oleh Allah dikehendaki menjadi pedagang, pebisnis, ekonominya sudah enak, mapan, tiba-tiba karena dia melihat kawannya, mungkin tetangga, mungkin teman, atau mungkin saudara yang menjadi seorang kiai, kemudian hatinya itu mempunyai keinginan, wah enak menjadi kiai, tidak usah kerja, kebutuhan ada yang mengirim, ada yang memberi. Kemudian hatinya berubah, wah aku ingin jadi kiai saja. Lalu pekerjaannya, bisnisnya ia tinggalkan. Nah ini berbahaya. Setelah pekerjaannya ditinggalkan, lalu dia berusaha untuk menjadi kiai dengan segala macam cara tentunya, karena keinginannya, karena keinginan nafsunya tadi. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya pekerjaannya ia tinggalkan, jadi kiai pun dia tidak akan terus karena bukan kehendak Tuhan. Nah, makanya di sini disebutkan fal yaltazim husnal adab fi ihtiyari baqaih fi alaiha. Jika oleh Allah dikehendaki menjadi seorang pedagang, sudah menjadi pedagang saja, karena itu sudah kehendak Tuhan. Sebaliknya juga begitu. Jika seseorang itu oleh Allah dikehendaki menjadi seorang kiai, dia sudah diberi santri, nah, kehendak Tuhan lah. Jadi kiai itu adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Sudah dijalani saja. Jangan karena ya dikehendaki menjadi seorang kiai lalu berubah pikirannya karena melihat temannya atau saudaranya menjadi seorang pebisnis, seorang pedagang yang enak, banyak duitnya, lalu pikirannya berubah, aku ingin berdagang saja. Kemudian profesi kehendak Tuhan yang menjadi kiai tadi ya tinggalkan, ya berbisnis, berdagang, akhirnya santrinya tidak terurus. Itu yang dimaksud dengan ikhtiar baqaiha alaiha. Kan itu sering terjadi. Dulu pernah terjadi, ada seseorang yang oleh Allah itu sudah dikehendaki diberi pekerjaan menjadi pegawai, tepatnya seorang polisi. Kemudian karena dia ingin terkenal, akhirnya menjadi artis, masuk ke dunia artis. Ia keluar dari kepolisian, akhirnya kan menjadi artis tidak, menjadi polisi pun tidak, karena dia melawan kehendak Tuhan. Ia menjadi polisi itu sudah kehendak Tuhan, tapi keinginannya, nafsunya pindah dari kepolisian menjadi artis. Artinya tidak terus menjadi artis, tidak terus seperti yang ia bayangkan. Hanya sementara ternyata, karena bukan kehendak Tuhan. Ia tidak ridho, tidak menerima apa yang telah dikehendaki oleh Tuhan. Sebaliknya juga seperti itu. Ada seseorang itu oleh Allah itu diberi pekerjaan yang sudah mapan. Seperti cerita yang mungkin baru-baru inilah. Ada seorang yang mempunyai pekerjaan sebagai artis, tepatnya seorang komedian, sudah mapan hidupnya.
Kemudian ia mempunyai keinginan berpindah dari seorang artis menjadi seorang pejabat. Ya, begitu ia terjun ke dunia politik, baru ia merasa bahwa keinginan tadi tidak sama dengan kenyataan. Begitu terjun ke dunia politik, ia menjabat sebagai apa gitu. Dunia artisnya ia tinggalkan, ternyata tidak seenak yang dikehendaki Tuhan sebagai seorang artis, seorang komedi. Nah, itulah kehidupan seperti itu. Jadi terima saja apa kehendak Tuhan, ridho saja, dijalani saja kehendak Tuhan itu, asalkan satu, tadi tidak bertentangan, la yudhimuhu asyar'u, tidak bertentangan dengan syariat, dengan norma-norma kehidupan. Itu berarti sudah kehendak Tuhan, jalani saja, biarkan hidup ini mengalir. Kalau oleh Allah dikehendaki mengalir ke sawah, jadi jalani saja. Kalau air tadi oleh Tuhan dikehendaki mengalir ke tempat pemandian, itu jalani saja. Apa kehendak Tuhan, jangan ia memberontak. Dikehendaki mengalir ke sawah menjadi air yang mengairi tumbuh-tumbuhan, ia tidak menerima, akhirnya ingin menjadi air yang masuk ke keran. Jadi, jalani hidup ini apa adanya, jalani hidup ini seperti air yang mengalir. Jangan menentang kehendak Tuhan. Wali wafik muradallah dalika fidalika. Wali wafik muradallah ta'ala fidalika. Jalani saja, jangan menentang kehendak Tuhan. Hatta yakuna hingga ono sapa Allah wa ya Allah alladzi quddat yungkilu kang mindah sapa alladzi hu ing abdun anha saking ahwal, kecuali nanti Allah sendiri yang memindah keadaan tadi ke keadaan yang lain. Nah, jika Allah sendiri, Tuhan sendiri yang memindah, itu tidak apa-apa. Bukan atas nama nafsu. Qala dawuh sapa Abu Usman, Imam Abu Usman radhiyallahu an, fi mundu arba'ina sanatan, ing dalem mangsa 40 taun, ma'akoma orang jumeneng noni ing ingsun sapa Allah Gusti Allah taala kang maha luhur Allah, fi halin ing dalem siji tingkah dan siji keadaan, fakaroh tu mengko wegah sapa ingsun hu ing hal, wala nuqilah lan ora mindah, wala nakolah lan ora mindah sapa Allah ni ing ingsun ila ghairihi maring liyane hal, fasa khottu mongko pegel sapa ingsun, murang-muring sapa ingsun ku ing goyer. Ini kota kodamat hikayatul mu'alif. Cerita ini kan sudah disinggung oleh pengarang kitab ini di depan. Kota kodamat hikayatul mu'alif, kota kodamat lan teman-teman wis disi apa hikayatul mu'alif, ceritane pengarangnya kitab iki rahimahullah taala ma'asyahihi serta ni gurune mu'alif Abul Abbas Al-Mursi, ya Imam Abu Abbas Al-Mursi, hina azima nalikane nejo sapa mu'alif alat tajir di natasi makom tajrid, makom tajrid atau taruh kalan ninggal sapa mu'alif ma ing perkara kana kang ono sapa mu'alif alaihi ngatasi ma minal istighali saking repot bil ilmi dohiri kelawan ilmu dohir. Karena sempat Imam Abu Abbas Al-Mursi ini pernah oleh Allah itu
ia dikehendaki menjadi seorang yang pendakwah, seseorang pendakwah. Kemudian Imam Abul Abbas Al-Mursi ini punya niat, punya keinginan ia berpindah dari seorang pendakwah menjadi seseorang yang mempunyai makom tajrid. Makom tajrid itu ya, tidak usah bekerja, tapi kebutuhannya tercukupi. Itu kan makom tajrid namanya. Maksudnya itu Imam Abul Abbas Al-Mursi itu tidak usah berdakwah, tidak usah mengajar, tapi dia diam saja hanya beribadah, zikir, tapi kebutuhannya itu terpenuhi. Sempat seperti itu. Wa ma ajabalan orang ngijabai, orang ngabulno sapa Allah hu ing mu'alif bihi kelawan ahwal, bihi kelawan tajrid. Cuma oleh Allah tidak dikabulkan. Wa ma ajabalan orang ngijabai, orang ngolehi bihi kelawan mu'alif, bihi kelawan tajrid sapa asyaihu gurune Abul Abbas Al-Mursi. Wah ini maksudnya itu mu'alif, pengarangnya kitab hikam ini, yang menyensarai kitab hikam ini, dulu itu pernah oleh Allah itu dijadikan seorang pendakwah, pengajar ilmu dohir, pendakwah maksudnya. Kemudian karena ia sering mendengar cerita-cerita para wali yang tidak usah bekerja, tapi kebutuhannya tercukupi, terpenuhi. Kemudian pensarahnya atau mu'alifnya kitab ini berkeinginan ingin menjadi seorang wali yang tidak usah bekerja, tapi kebutuhannya tercukupi. Dia ngomong ke gurunya, matur ke gurunya, keinginan itu ya utarakan kepada gurunya, yaitu Abul Abbas Al-Mursi. Cuma oleh Imam Abul Abbas Al-Mursi, oleh gurunya, tidak diperbolehkan, tidak usah, teruskan saja menjadi seorang pendakwah, seorang guru agama, teruskan saja, tidak usah mempunyai keinginan ingin menjadi seorang wali atau mempunyai makom tajrid. Wahada utawi iki hukum iku minnata ijil ilmi, saking piro-piro uwoi ilmu billahi kelawan Gusti Allah Ta'ala kang maha luhur Allah, wa ma'rifati rububiyatihi lan ma'rifat ngaweruhi sifat kepengeranane Gusti Allah. Sebab dengan menerima keadaan yang sudah dikehendaki oleh Allah, itu termasuk ma'rifat, buahnya ilmu, termasuk ma'rifat. Fa in sakhata moko lamun murang-muring sapa abdun tilkal hal ing mengkono-mengkono, mongko lamun emoh sapa abdun tilkal hal ing mengkono-mengkono keadaan, wa tasyawwafa lan kepingin sapa abdun ilal intiqali maring pindahan hal saking alati atau ahwal binafsihi kelawan awak dhewe ni abdun, wa arodalan ngarepno sapa abdun ayyuh disang yen to pindah sapa abdun, pindah sapa abdun ghayra ma ing liyane perkara adhara kang mestekno atau kang ngersakno sapa adhara kang ngersakno ing masya Allah taala Gusti Allah taala, faqad balagha moko teman-teman tumeka sapa abdun ghayatal jahli ing puncake kebodohan birabbihi kelawan pangerane abdun. Ya. Sebab seseorang itu fa in sakhitatil kalhal, seseorang itu apabila sudah tidak mau, tidak menuruti kehendak Tuhan, kemudian dia ingin berpindah dari kehendak Tuhan tadi, arodaya bisa ghairu ma'adhiro, ya ingin pindah dari keadaan yang sudah dikehendaki tadi oleh Tuhan, faqad balagha wayatal jahli
berarti orang itu amat sangat bodoh sekali. Dia memberontak dari keadaan yang sudah dikehendaki Tuhan, ingin pindah dari keadaan yang sudah dikehendaki Tuhan, mencari keadaan sendiri. Berarti orang itu amat sangat bodoh sekali terhadap Tuhan. Wasa al-ada wasa alam elek, wasa ngelekno sapa abdun al-adab ing tata krama fi hadrati maulahu ing dalem ngersani pangerane abdun. Dia tidak punya tata krama sama sekali di hadapan Tuhan azza wa jalla. Wa hada utawi iki iku memu'a radati hukmil waqti, saking nentang hukumi waktu Allah di waktu tasyiru kang isyarah ilaihi maring Allah di sapa sufiyatu ulama tasawuf, karena dia sudah menentang hukum waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Bahwa tayi mu'arid indahum mungguwe ahli tasawuf ulama sufiyah iku min a'dhami dzunubil khossati, saking paling gedene pira-pira dosane wong khusus yang menentang kehendak Tuhan, menentang hukum waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Itu menurut ahli sufi, ulama-ulama tasawuf, termasuk dosa yang besar bagi seseorang yang sudah mempunyai ilmu. Khosoh itu orang-orang yang sudah berilmu. Seharusnya orang-orang yang sudah berilmu itu tahu. Fal wajib mengko utawi kang wajib alal abdi ing ngatasi kaula iku al istislamu pasrah li hukmillahi maring hukumi Gusti Allah taala kang maha luhur Allah fi dalikal waqti ing dalem mengkono waktu. Sebab bagi orang yang berilmu itu hukumnya wajib pasrah, wajib menerima hukumnya Allah yang sudah ditentukan di waktu itu. Oleh Tuhan dijadikan sebagai PNS, ya terima, pasrah saja. Dijadikan sebagai pedagang atau bisnis, ya terima, pasrah saja. Jangan mempunyai keinginan yang di luar ketentuan Tuhan, di luar kehendak Tuhan. Fahuwa mongko utawi pasrah iku al-istislam iku adabus sufiyati, adabul ubudiyati, tata kramane kaula. Tata kramanya seorang hamba harus seperti itu, harus menyerahkan diri sepenuhnya, pasrah sepenuhnya kepada Tuhannya, dikehendaki seperti apa. Wa muqtadul ilmi lan patrapane ilmu billahi kelawan Gusti Allah taala kang maha luhur Allah. Wa dautawi istislam huwa ya hada iku ahadu ma'ani lafdil waqti, salah sijine pira-pira maknane lafat waktu fistilahihim ing dalem istilahe para ulama sufi. Qala Imam Abdul Qasim Al-Qushairi, Allah alam.